Teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dengan topik pembahasan yang sangat menarik, yaitu mengenai yang pertama, mengenai relasi dan fungsi, dan yang kedua, mengenai kombinatorial dan peluang diskrit. Bersama saya, Nimade Tia Duyanti, dengan rekan saya, Komang Anitri Agustini. Yang pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang. Salah satu cabang utama dalam matematika yang mendasari banyak teori adalah relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi digunakan untuk menggambarkan hubungan antar objek atau variabel. Nah, konsep relasi dan fungsi ini menjadi pondasi dalam memahami berbagai fenomena dalam sains, ekonomi, serta ilmu komputer. Kombinatorial dan peluang diskrit membantu dalam menganalisis situasi yang melibatkan perhitungan peluang kejadian-kejadian diskrit. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengaplikasian kombinatorial dan peluang diskrit juga semakin meluas, terutama dalam pemecahan masalah komputasional dan analisis data besar atau big data. Baik, kita akan masuk di pembahasan yang pertama mengenai relasi dan fungsi. Pertama, mengenai definisi relasi. Relasi didefinisikan sebagai himpunan pasangan terurut, di mana pasangan terurut tersebut menunjukkan hubungan antara elemen dari dua himpunan. Komponen relasi yang pertama ada domain atau himpunan asli, yang kedua ada kodomain atau himpunan tujuan, dan yang ketiga ada pasangan terurut. Selanjutnya mengenai definisi fungsi. Fungsi adalah konsep dasar dalam matematika yang menghubungkan setiap elemen dari satu himpunan atau yang disebut dengan domain dengan tepat satu elemen dari himpunan lain yang disebut dengan kodomain. Fungsi juga sering disebut sebagai pemetaan atau relasi khusus. Komponen fungsi yang pertama yaitu domain, yang kedua yaitu kodomain, dan yang ketiga yaitu range atau jangkauan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menyatakan relasi. Yang pertama, menggunakan diagram panah. Cara menyatakannya adalah dengan membuat dua bangun yang merepresentasikan domain dan kodomain. Contohnya, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B sama dengan 1, 4, 9, 16, dan 25. Yang pertama, kita tuliskan dahulu domain serta kodomainnya. Domain yaitu himpunan yang A, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan kodomain adalah himpunan B, yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu relasi dari dua himpunan ini. Relasinya adalah A akar dari B. Selanjutnya, bentuk diagram panahnya adalah sebagai berikut. Daerah hasil atau biasa disebut dengan range adalah 1, 4, 9, dan 16. Untuk 25, tidak termasuk hasil karena tidak memiliki pasangan dari daerah domain. Cara menyatakan relasi yang kedua yaitu dengan diagram Cartesius. Sumbu X menunjukkan daerah domain dan sumbu Y-nya adalah daerah kodomain.
Perhatikan contoh berikut. A. Himpunan 1, 2, 3, dan 4. B. Adalah himpunan 1, 4, 9, 16, dan 25. Tuliskan dahulu domain serta kodomainnya. Domain A sama dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Kodomain adalah B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan relasi adalah R akar dari X lebih dari atau sama dengan X tambah 1. Diagram Kartesiusnya digambarkan seperti berikut. Cara menyatakan relasi yang ketiga yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Relasi makanan favorit pada diagram panah dapat juga kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Anggota-anggota himpunan pasangan terurut A sama dengan Ani, Billy, Cici, Dika. Kita pasangkan dengan anggota-anggota himpunan pasangan terurut dari B, yaitu bakso, sate, mie ayam, dan soto sebagai berikut. Misalkan pernyataan makanan favorit Billy adalah sate, cara menuliskannya dengan dalam kurung Billy, sate, dan begitu juga seterusnya. Sehingga himpunan pasangan berurutan untuk relasi ini dapat kita tulis dengan himpunan pasangan terurut Billy sate, Cici mie ayam, Dika soto, dan Ani bakso. Selanjutnya, cara menyatakan fungsi. Yang pertama dengan ekspresi aljabar. Fungsi dapat ditulis dalam bentuk persamaan, misalnya fx 2x plus 1. Fungsi ini merupakan fungsi yang memetakan x dari domain ke kodomain. Yang kedua, dengan diagram panah. Elemen-elemen dari domain dan kodomain dihubungkan dengan panah untuk menunjukkan bagian elemen-elemen yang dipetakan. Berikut gambar mengenai diagram panah. Cara menyatakan fungsi yang ketiga yaitu dengan tabel. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan setiap pasangan AFA. Yang keempat, dengan cara grafik. Fungsi dapat digambarkan secara visual menggunakan grafik, terutama untuk fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Selanjutnya mengenai sifat-sifat relasi. Yang pertama, refleksif. Relasi dikatakan memiliki sifat refleksif jika setiap elemen di himpunan A berelasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, simetris. Relasi dikatakan memiliki sifat simetris jika A berelasi dengan B, maka B juga berelasi dengan A. Selanjutnya, yang ketiga, antisimetris. Relasi dikatakan memiliki sifat antisimetris jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka A dan B harus elemen yang sama. Yang keempat, transitif. Relasi dikatakan memiliki sifat transitif jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C,
maka A juga berelasi dengan C. Sifat-sifat relasi yang kelima yaitu ekivalen. Relasi dikatakan memiliki sifat ekivalen jika memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif secara sekaligus. Yang keenam yaitu urutan. Relasi dikatakan memiliki sifat urutan jika relasi yang memerintahkan elemen-elemen dari suatu himpunan dengan cara tertentu. Yang ketujuh, asimetris. Relasi dikatakan memiliki sifat asimetris jika tidak mungkin ada dua elemen yang saling berelasi secara bolak-balik. Selanjutnya, mengenai sifat-sifat fungsi. Yang pertama yaitu fungsi injektif atau satu ke satu. Fungsi dikatakan memiliki sifat injektif jika setiap elemen di domain A dipetakan ke elemen yang berbeda di kodomain B. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi surjektif. Fungsi dikatakan memiliki sifat fungsi surjektif atau onto jika setiap elemen di kodomain B memiliki setidaknya satu prematch di domain A. Yang ketiga, yaitu fungsi bijektif. Fungsi dikatakan memiliki sifat fungsi bijektif jika memetakan setiap elemen di domain ke elemen yang berbeda di kodomain, dan setiap elemen di kodomain memiliki satu free image yang tepat satu. Selanjutnya mengenai jenis-jenis relasi. Yang pertama, relasi inverse. Inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A. Yang kedua, relasi simetrik. R disebut juga relasi simetrik jika A relasi B berakibat B relasi A. Yang ketiga, yaitu relasi refleksif. R disebut relasi refleksif jika tiap-tiap anggota pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Yang keempat, relasi antisimetrik. Jika A tidak sama dengan B, maka AB relasi atau BA relasi, tetapi tidak kedua-duanya. Yang kelima, relasi transitif. A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis fungsi. Yang pertama yaitu fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang memetakan semua elemen di domain ke elemen yang sama di kodomain. Yang kedua yaitu fungsi linier. Fungsi linier memiliki bentuk fx sama dengan ax plus b, di mana a dan b adalah konstanta. Grafik fungsi linier adalah garis lurus. Yang ketiga adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx tambah c, di mana a, b, dan c adalah konstanta. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Yang keempat yaitu fungsi polinomial. Fungsi polinomial sering juga disebut dengan suku banyak. Jenis-jenis fungsi yang kelima adalah fungsi eksponensial dan logaritma. Tentang eksponen, misalnya A pangkat B sama dengan C, akan menghasilkan logaritma. Fungsi yang keenam yaitu fungsi trigonometri.
Fungsi trigonometri melibatkan sinus, kosinus, dan tangen. Yang ketujuh, yaitu fungsi rasional. Fungsi rasional menggunakan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Kita akan membahas mengenai perbedaan relasi dan fungsi. Secara sederhana, relasi bisa diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini yaitu hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan fungsi yaitu relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Perbedaan antara relasi dan fungsi ada pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Pada relasi, tidak ada aturan yang khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturan hanya terikat atas pernyataan relasi itu sendiri, dan setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak mempunyai pasangan. Sedangkan pada fungsi, tiap-tiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan itu mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Sehingga kesimpulannya, setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Selanjutnya, penerapan relasi. Relasi yang pertama dapat diterapkan pada basis data. Dalam basis data, relasi diterapkan pada relasi antar tabel dan query SQL. Yang kedua, relasi diterapkan dalam teori graf, lebih tepatnya pada graf berarah. Misalnya di jejaring sosial, simpul bisa mewakili pengguna dan relasi dapat menggambarkan hubungan pertemanan, dan juga dapat diterapkan dalam jalur dan rute. Relasi dapat menggambarkan rute yang dapat diambil dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga, diterapkan dalam sistem pemodelan. Lebih tepatnya dalam modeling sosial, relasi digunakan untuk memodelkan interaksi dalam kelompok sosial atau organisasi, misalnya hubungan antara anggota dalam sebuah tim. Dan yang terakhir, relasi diterapkan dalam matematika dan logika. Relasi dalam matematika dan logika diterapkan dalam relasi ekivalen yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen yang setara dan relasi order yang digunakan untuk mendefinisikan urutan elemen dalam himpunan seperti relasi lebih besar dari dalam bilangan real. Selanjutnya mengenai penerapan fungsi. Yang pertama yaitu pemrograman, yang kedua mengenai algoritma. Algoritma dalam fungsi digunakan untuk melakukan operasi tertentu seperti pengolahan data dan manipulasi string. Yang ketiga, grafika komputer. Dalam grafika komputer, fungsi digunakan untuk memodelkan transformasi grafik seperti rotasi, skala, dan translasi objek. Yang keempat, pengukuran dan analisis. Fungsi digunakan dalam pengukuran seperti memprediksi pertumbuhan populasi atau perubahan cuaca berdasarkan data historis. Yang kelima, kesehatan. Dalam kesehatan, fungsi dapat digunakan untuk menganalisis data medis seperti hubungan antara dosis obat dan efeknya terhadap pasien. Dan yang keenam yaitu keuangan. Fungsi digunakan dalam analisis investasi
seperti menghitung bunga majemuk atau pertumbuhan investasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kombinatorial. Apa itu kombinatorial? Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari struktur diskrit dan jumlah kemungkinan susunan himpunan elemen berhingga. Kombinatorial merupakan inti dari inovasi dalam algoritma dan komputasi yang membantu mempercepat penyelesaian masalah kompleks di berbagai bidang, mulai dari fisika hingga ilmu sosial. Kombinatorial dibagi menjadi dua. Yang pertama ada permutasi, yang kedua ada kombinasi. Pertama, kita akan membahas tentang permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah urutan elemen-elemen suatu himpunan. Jika suatu himpunan mempunyai n elemen, maka banyaknya permutasi semua elemen tersebut adalah n faktorial. Jika hanya ingin mengurutkan beberapa elemen saja, misalnya R elemen, jumlah kemungkinan permutasi dihitung dengan P n, R sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi R faktorial. Untuk contohnya yaitu, berapa cara untuk mengurutkan 3 dari 5 buku di rak? Kita menggunakan rumus permutasi, maka kita akan langsung masukkan pernyataan ke dalam rumus. Menjadi P 5,3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Kemudian kita jabarkan sehingga menghasilkan hasil yaitu 60. Yang kedua, apa itu kombinasi? Kombinasi adalah cara memilih elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Jumlah kombinasi dari L elemen yang dipilih dari N elemen dihitung dengan rumus C n, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Contoh dari kombinasi yaitu, berapa cara untuk memilih 3 buku dari 5 buku tanpa memperhatikan urutan? Kita menggunakan rumus kombinasi yaitu C n, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Kita langsung masukkan ke rumus angkanya, sehingga C 5,3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurangi 3 faktorial. Menghasilkan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kita jabarkan, kemudian akan menghasilkan 5 kali 2 yaitu 10. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi adalah salah satu konsep dasar teori kombinatorial yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam suatu kombinasi beberapa himpunan dengan memperhatikan perpotongan antara himpunan untuk menghindari penghitungan ganda. Untuk dua himpunan A dan B, rumus prinsip inklusi dan eksklusi dinyatakan yaitu nilai mutlak A gabungan B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A irisan B. Untuk rumus di atas memiliki arti bahwa untuk setiap menghitung jumlah elemen dalam gabungan dua himpunan A dan B, kita dapat menjumlahkan jumlah elemen di A dan B. Kemudian, mengurangi interseksi A irisan B karena elemen yang muncul di kedua himpunan, bilangan tersebut akan terhitung dua kali atau ganda. Selanjutnya, bila terdapat tiga himpunan A, B, dan C, rumus prinsip inklusi dan eksklusi akan dikembangkan menjadi nilai mutlak A gabungan B gabungan C sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B ditambah nilai mutlak C dikurangi nilai mutlak A irisan B
dikurangi nilai mutlak A irisan C dikurangi nilai mutlak B irisan C ditambah nilai mutlak A irisan B irisan C. Untuk rumus di atas dapat diterapkan untuk lebih banyak himpunan. Dengan menggunakan pola berlanjut pada setiap interseksi antara 2, 3, atau bahkan lebih bilangan, untuk contoh dari prinsip inklusi dan eksklusi, pada kasus dua himpunan yaitu ada 30 siswa yang mengambil mata pelajaran matematika, nilai mutlak A sama dengan 30, ada 25 siswa yang mengambil pelajaran IPS, maka nilai mutlak B sama dengan 25. Yang ketiga, ada 10 siswa yang mengambil kedua mata pelajaran tersebut, yaitu matematika dan IPS, berarti nilai mutlak A irisan B sama dengan 10. Pertanyaannya yaitu, berapa banyak siswa yang mengambil setidaknya satu dari mata pelajaran tersebut? Dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, maka nilai mutlak A gabungan B sama dengan 30 ditambah 25 dikurangi 10 sama dengan 45. Jadi, terdapat 45 siswa yang mengambil setidaknya satu mata pelajaran matematika atau IPS. Untuk contoh pada kasus 3 himpunan, ada 40 siswa yang mengambil matematika, nilai mutlak A sama dengan 40. Ada 35 siswa yang mengambil fisika, maka nilai mutlak B sama dengan 35. Ada 20 siswa yang mengambil kimia, nilai mutlak C sama dengan 20. Yang keempat, ada 15 siswa yang mengambil matematika dan fisika, maka nilai mutlak A irisan B sama dengan 15. Ada 10 siswa yang mengambil matematika dan kimia, maka nilai mutlak A irisan C sama dengan 10. Ada 5 siswa yang mengambil fisika dan kimia, maka nilai mutlak B irisan C sama dengan 5. Ada 3 siswa yang mengambil ketiga mata pelajaran tersebut, maka nilai mutlak irisan A irisan B irisan C adalah 3. Untuk pertanyaannya yaitu, berapa banyak siswa yang mengambil setidaknya satu mata pelajaran? Dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, yaitu nilai mutlak A gabungan B gabungan C sama dengan, kita langsung masukkan angka, yaitu 40 ditambah 35 ditambah 20 dikurangi 15 dikurangi 10 dikurangi 5 ditambah 3 menghasilkan 68. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada 68 siswa yang mengambil setidaknya satu mata pelajaran matematika, fisika, ataupun kimia. Yang ketiga, kita akan membahas tentang peluang diskrit. Peluang diskrit ada dua, yaitu yang pertama distribusi probabilitas diskrit, yang kedua yaitu jenis-jenis distribusi. Yang pertama, distribusi probabilitas diskrit. Distribusi ini menggambarkan kemungkinan dari setiap hasil yang mungkin dalam suatu percobaan. Distribusi probabilitas untuk variabel acak diskrit disebut sebagai probability mass function atau PMF. Fungsi ini menjelaskan probabilitas bahwa variabel acak akan sama dengan nilai tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis distribusi. Yang pertama yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial digunakan untuk menghitung jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan Bernoulli yang identik. Contoh yang umum yaitu melemparkan dadu atau koin beberapa kali. Fungsi peluangnya dinyatakan dengan rumus P, X sama dengan K sama dengan N dan K dikali P pangkat K dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K. Yang dimana N adalah jumlah percobaan, K adalah jumlah keberhasilan, dan P adalah probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan. Dalam distribusi ini, memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu yang sukses atau gagal. Untuk contoh dari distribusi binomial, Bayu melemparkan sebuah koin yang adil. Probabilitas mendapatkan
kepala P sama dengan 0,5 sebanyak 10 kali. Bayu ingin menghitung peluang mendapatkan 4 kepala K sama dengan 4. Kita ketahui yang pertama N-nya sama dengan 10, K-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 0,5. Kemudian kita gunakan rumus dari peluang binomial, yaitu Px sama dengan K, NK kali P pangkat K dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K, di mana NK adalah kombinasi N diambil K yang dihitung dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurangi K faktorial. Sehingga 10 dan 4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 10 dikurangi 4 faktorial. Menghasilkan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. Kemudian kita jabarkan sehingga menghasilkan hasil 210. Kemudian kita akan menghitung peluangnya, yaitu Px sama dengan 4 sama dengan 10 dan 4 dikali 0,5 pangkat 4 dikali 0,5 pangkat 10 dikurangi 4. Sama dengan 210 dikali 0,5 pangkat 10. Hasilnya itu mendekati 0,205. Jadi, peluang Bayu mendapatkan 4 kepala saat melemparkan koin 10 kali adalah sekitar 0,205 atau 20,5%. Untuk selanjutnya ada distribusi Pearson. Distribusi Pearson ini sering digunakan untuk menghitung jumlah kejadian yang terjadi dalam interval waktu atau ruang tertentu. Misalnya, menghitung jumlah telepon yang masuk ke pusat layanan dalam 1 jam. Fungsi peluangnya adalah Px sama dengan K sama dengan lambda pangkat K dikali Euler pangkat negatif lambda dibagi K faktorial, di mana lambda adalah rata-rata kejadian yang diharapkan. Untuk contoh dari distribusi Pearson, yaitu sebuah restoran menerima rata-rata 3 pelanggan setiap 10 menit. Kita ingin menghitung peluang bahwa dalam periode 10 menit berikutnya, restoran tersebut akan menerima 5 pelanggan. Kita akan mengidentifikasi parameter. Yang pertama, rata-rata kejadian atau lambda sama dengan 3 pelanggan per 10 menit. Yang kedua, jumlah kejadian yang diinginkan, K sama dengan 5 pelanggan. Kita menggunakan rumus peluang Pearson, yaitu P, X sama dengan K sama dengan lambda pangkat K dikali Euler pangkat negatif lambda per K faktorial. Untuk menyelesaikan dari contoh distribusi Pearson tadi, yang pertama kita menghitung peluangnya, yaitu Px sama dengan 5 sama dengan 3 pangkat 5 dikali Euler pangkat negatif 3 dibagi 5 faktorial. Kita hitung nilai-nilai tersebut, yang 3 pangkat 5 menghasilkan 243, Euler pangkat negatif 3 hasilnya itu mendekati 0,0498, 5 faktorial menghasilkan 220. Selanjutnya kita hitung Px sama dengan 5 sama dengan 243 dikali 0,0498 dibagi 120. Hasilnya itu mendekati 0,1008. Jadi, peluang restoran menerima 5 pelanggan dalam periode 10 menit berikutnya adalah sekitar 0,1008 atau 10,08%. Untuk jenis distribusi selanjutnya yaitu distribusi geometrik. Distribusi ini menghitung jumlah percobaan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan pertama dalam percobaan Bernoulli. Fungsi peluangnya dinyatakan dengan Px sama dengan K sama dengan P dikali 1 dikurangi P pangkat K dikurangi 1 untuk K sama dengan 1, 2, 3, hingga seterusnya. Contoh kasusnya yaitu Ani melempar sebuah koin yang adil, di mana probabilitas mendapatkan kepala P sama dengan 0,5. Ani ingin menghitung peluang bahwa keberhasilan pertama atau mendapatkan kepala terjadi pada percobaan ketiga. Untuk menjawabnya, yaitu yang pertama, kita ketahui probabilitas keberhasilan, yaitu mendapatkan kepala P sama dengan 0,5. Yang kedua,
probabilitas kegagalan atau mendapatkan ekor Q sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 0,5. Yang ketiga, jumlah percobaan hingga keberhasilan pertama K sama dengan 3. Kita gunakan rumus geometrik peluang. P, X sama dengan K sama dengan Q pangkat K kurangi 1 dikali P. P, X sama dengan 3 sama dengan 0,5 pangkat 3 dikurangi 1 dikali 0,5. Sehingga menghasilkan 0,125. Jadi, peluang Ani membawa keberhasilan pertama atau mendapatkan kepala terjadi pada percobaan ketiga adalah 0,125 atau 12,5%. Untuk jenis-jenis distribusi selanjutnya ada binomial negatif. Distribusi binomial negatif adalah generalisasi dari distribusi geometrik yang menghitung jumlah percobaan yang diperlukan untuk mencapai sejumlah keberhasilan tertentu. Fungsi peluangnya dinyatakan dengan P, X sama dengan K sama dengan K ditambah R dikurangi 1, R dikurangi 1, dikali P pangkat R dikali 1 dikurangi P pangkat K. Dengan R adalah jumlah keberhasilan yang diinginkan. Untuk contoh dari distribusi binomial negatif, yaitu Tia ingin menghitung jumlah lemparan dadu yang diperlukan untuk mendapatkan 3 kali angka 6. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan distribusi binomial negatif, yaitu yang pertama, yang kita ketahui, probabilitas mendapatkan angka 6 pada satu lemparan dadu P sama dengan 1/6. Yang kedua, probabilitas tidak mendapatkan angka 6, yaitu Q sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 5/6. Yang ketiga, jumlah keberhasilan yang diinginkan atau mendapatkan angka 6, R sama dengan 3. Kita gunakan rumus distribusi binomial negatif, yaitu P, X sama dengan K sama dengan K dikurangi 1, R dikurangi 1, dikali P pangkat R, dikali Q pangkat K dikurangi R. Yang dimana K adalah jumlah total percobaan, R adalah jumlah keberhasilan yang diinginkan. Kemudian kita akan menghitung peluang bahwa kita membutuhkan 10 lemparan dadu untuk mendapatkan 3 angka 6. Dalam hal ini, K sama dengan 10, maka kita substitusi ke dalam rumus, yaitu P, X sama dengan 10, sama dengan 10 dikurangi 1, 3 dikurangi 1, dikali 1/6 pangkat 3, dikali 5/6 pangkat 10 dikurangi 3. Kita hitung kombinasinya, yaitu 9 dan 2 sama dengan 9 faktorial dibagi 2 faktorial, dikali 9 dikurangi 2 faktorial, sama dengan 9 dikalikan 8 dibagi 2 dikalikan 1 sama dengan 36. Selanjutnya kita hitung peluangnya, yaitu P, X sama dengan 10 sama dengan 36 dikali 1/6 pangkat 3 dikali 5/6 pangkat 7. Kita menghitung setiap komponen, 1/6 pangkat 3 menghasilkan 1/216, 5/6 pangkat 7 hasilnya mendekati 0,279. Jadi, P, X sama dengan 10, hasilnya mendekati 36 dikali 1/216 dikali 0,0279, hasilnya mendekati 0,047. Jadi, Tia membutuhkan 10 lemparan dadu untuk mendapatkan 3 angka 6 adalah sekitar 0,047 atau 4,7%. Selanjutnya, distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik digunakan untuk menghitung probabilitas sukses dalam pengambilan sampel tanpa penggantian dari populasi yang memiliki dua jenis item. Fungsi peluangnya adalah P, X sama dengan K, sama dengan K besar, K kecil, N besar dikurangi K besar, N kecil dikurangi K kecil, dibagi N besar, N kecil. Di mana N besar adalah ukuran populasi, K besar adalah jumlah item yang berhasil, dan N kecil adalah ukuran sampel. Untuk contoh dari distribusi hipergeometrik yaitu Laksmita memiliki sebuah kantong yang berisi 10 bola, di mana 4 bola merah dan 6 bola biru. Kita akan ingin menghitung peluang mendapatkan 3 bola merah saat mengambil 5 bola secara acak, tanpa penggantian. Yang pertama, kita ketahui
jumlah bola N besar sama dengan 10, yang kedua jumlah bola merah K besar sama dengan 4, yang ketiga jumlah bola yang diambil N kecil sama dengan 5, yang keempat jumlah bola merah yang didapatkan K kecil sama dengan 3. Kita gunakan rumus hipergeometrik. Maka P, X sama dengan 3, sama dengan 4 dan 3 dikali 6, 5 dikurangi 3 dibagi 10 dan 5. Kita hitung setiap komponen. 4 dan 3 menghasilkan 4, 6 dan 2 menghasilkan 15, 10 dan 5 menghasilkan 252. Selanjutnya, kita akan menghitung peluangnya, itu substitusi ke dalam nilai rumus, yaitu P, X sama dengan 3 sama dengan 4 dikali 15, dibagi 252, menghasilkan 60 per 252, hasilnya mendekati 0,2381. Jadi, Laksmita memiliki peluang untuk mendapatkan 3 bola merah saat mengambil 5 bola dari kantong tersebut adalah sekitar 0,2381 atau 23,81%. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat peluang diskrit. Yang pertama ada nilai peluang, yaitu 0, kurang dari sama dengan P, X besar sama dengan X kecil, kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, jumlah peluang total. Sigma X, P, X besar sama dengan X kecil sama dengan 1. Yang ketiga, fungsi distribusi peluang. P, X besar sama dengan X kecil. Yang keempat ada ketidakpastian dan rata-rata. Yang pertama nilai harapannya yaitu EX sama dengan sigma X, X dikali P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Yang kedua untuk nilai variansi, var X sama dengan EX kuadrat dikurangi E dikali X kuadrat. Yang kelima, independensi. Dengan rumus P, X besar sama dengan X kecil dan Y besar sama dengan Y kecil. Sama dengan P, X besar sama dengan X kecil dikali P, Y besar sama dengan Y kecil. Yang keenam ada peluang kumulatif. Dengan rumus Fx sama dengan P, X besar kurang dari sama dengan X sama dengan sigma T kurang dari sama dengan X, yaitu P, X besar sama dengan T. Untuk fungsi peluang diskrit, yang pertama ada untuk menggambarkan probabilitas. Yang kedua, penghitungan harapan dan varians. Yang ketiga, peluang kumulatif. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, aplikasi peluang diskrit. Yang pertama, ada dalam statistika dan penelitian. Yang kedua, ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, ilmu kesehatan. Yang keempat, teknologi dan rekayasa. Yang kelima, game dan simulasi. Yang keenam, keputusan dan manajemen. Yang keempat, kita akan membahas tentang hubungan relasi, fungsi, kombinatorial, dan juga peluang diskrit. Hubungan antara relasi, fungsi, kombinatorial, dan peluang diskrit secara paling sederhana adalah yang pertama, relasi menunjukkan bagaimana dua hal saling berhubungan. Yang kedua, fungsi adalah relasi khusus di mana setiap input hanya memiliki satu output. Yang ketiga, kombinatorial menghitung semua kemungkinan susunan atau pilihan. Yang keempat, peluang diskrit menggunakan kombinatorial untuk menghitung kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Semua konsep ini saling terkait karena relasi dan fungsi memberi struktur hubungan, sedangkan kombinatorial menghitung pilihan dan peluang diskrit menentukan seberapa besar kemungkinan hasil tertentu terjadi. Jadi, kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan materi pada kali ini, matematika sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
Relasi dan fungsi membantu kita memahami hubungan antara benda atau variabel. Dalam peluang diskrit dan kombinatorial, konsep ini dipakai untuk menghitung kemungkinan suatu kejadian, seperti permainan dan pembagian peluang. Kombinatorial menghitung semua kemungkinan, sedangkan peluang diskrit menentukan seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Terima kasih telah mengikuti video kami. Kami harap pembahasan tentang relasi fungsi, kombinatorial, dan peluang diskrit memberikan wawasan baru untuk kita dan kalian semua. Dan semoga contoh-contoh yang kami berikan bisa menginspirasi cara kita belajar. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengeksplorasi materi matematika. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terus semangat dalam belajar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi seru lainnya dari kami. Sampai jumpa.